Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini saya udah beli handphone baru. Nggak baru-baru amat sih. Ini mungkin teman-teman udah pada tahu mereknya. Ini dari Umi Digi. Ini tuh handphone yang agak lama menghilang. Mungkin karena di Indonesia udah jarang yang jual. Dan akhirnya saya tuh memilih untuk langsung beli dari sumbernya atau dari Tiongkok. Nah, ini saya beli lewat Lazada. Nah, yang pertama saya penasaran adalah apakah handphone ini masih bisa dapetin sinyal 4G di Indonesia? Ya, kita langsung aja unboxing sama-sama dan langsung kita cobain ntar ya, karena di sini saya udah siapin satu kartu XL dan langsung aja kita buka. Karena handphone ini tuh nggak diplastikin lagi, langsung buka kayak gini. Dan perlu saya bilang ya, untuk handphone dengan harga sejutaan, kotak dari Umi Digi ini cukup lumayan bagus teman-teman. Nah, pertama-tama di bagian belakang tuh udah ada juga beberapa spesifikasi andalan seperti misalnya MT6757 ini harusnya P20 ya, MediaTek Helio P20. Androidnya udah pakai Android 10, RAM-nya 4GB, ROM-nya 64GB, udah mendukung 2 SIM nano dan ukurannya tuh udah lumayan gede, 6,5 inci atau 6,49 inci to be precise, HD+. Nah, kalau nggak salah di bagian belakangnya ini juga punya 4 kamera ya, 16 megapiksel, 5 megapiksel, 8 megapiksel, dan 5 megapiksel. Terus untuk bagian depannya ada satu kamera aja. Nah, langsung aja saya buka karena di bagian belakang cuma hanya ada itu aja. Langsung aja kita buka, ini masih kesegel nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau kita beli dari Lazada itu kayaknya memang bisa langsung dari Tiongkok sana deh. Karena ini saya beli langsung dari sana dan akhirnya sampai juga. Nah, oh ya, pertama-tama thanks. Building a great phone is hard enough, so building a budget should be infinity. Oh, salah. So building a great phone on a budget should be infinitely more difficult. Berarti katanya membuat sebuah handphone itu agak susah atau udah susah. Jadi membuat handphone yang bagus dengan harga yang murah itu harusnya jauh lebih susah. Jadi dia thanks katanya. Oke, sama-sama. Nah, jadi pertama-tama oke. Kita udah dapet case. Oke, nah pertama-tama langsung aja saya bacain kembali. Ini Visionary Quad kamera 16 megapiksel High Resolution Selfie. Benar. Maksudnya mungkin kameranya di belakang 4, satu kamera di depan kali ya. Terus 4GB RAM dan 64GB internal, 6,49 inci large full screen, 4150 mAh big battery dan udah pakai Type-C. Terus udah 2 slot SIM nano dan 1 slot micro SD dan juga oh iya nih teman-teman, saya hampir lupa, stok Android 10. Udah pakai stok Android, teman-teman. Jadi ini harusnya udah lebih ringan lagi. Nah, ini pakai case yang lumayan oke. Walaupun soft case tapi ada pattern di bagian belakang. Bentar. Fokus dulu. Nah, patternnya seperti pattern kulit, tapi ini karet ya. Kulit-kulitan aja. Oke, handphonenya bagian belakangnya seperti ini. Saya kayaknya harus lepas dulu ininya. Oke. Gila juga sih ya. Perlu saya apresiasi, handphone ini tuh cukup kece. Bentar. Fokus kok kabur-kaburan ya. Ya udah. Saya langsung aja dulu masuk ke handphonenya, boxnya. Nah, di sini ada SIM tray ejector, ada juga buku-buku dan kitab-kitab. Ini Umi Digi A7. Langsung aja kita singkirin lagi. Nah, ini kepala charger dengan output maksimal 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Ya, nggak terlalu gede. Terus habis itu ada lagi kabel charger. Ini warna merah. Warnanya merah pucet ya. Udah tipe C. Jadi ya udahlah. Walaupun warna merahnya tuh agak pucet aja kelihatannya. Selain itu udah nggak ada lagi isi kotaknya, kosong. Saya langsung nyalain aja ya handphonenya. Bentar, saya simpan dulu.
Nah, jadi nggak ada headset seperti biasa. Bentar, ini handphone kok berat banget ya. Kita buka aja sambil nyalain. Kesan pertama, handphone itu berat banget temen-temen, dan lumayan tebel. Gila juga tebelnya. Ini kok setebel ini ya? Baterainya nggak segede-gede amat. 4150 itu bukan ukuran yang terlalu gede untuk tahun 2020 ini. Dan ini tuh agak tebel teman-teman. Belum lagi ada kamera bump. Jadi ya udahlah, kita setting dulu aja. Oke, kita udah masuk ke halaman utama dan nggak terlalu lama juga settingnya. Saya udah set fingerprint juga. Jadi pertama-tama langsung aja saya tes fingerprint. Oke, cukup cepat. Tapi ada bunyi yang agak mengganggu teman-teman. Oke, cepat dan akurat, tapi bunyinya aja yang kurang enak didengar. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, langsung aja ya. Saya coba ini langsung kita tes saja sebelum berpindah ke yang lainnya, karena percuma juga. Benar, ini sintrenya kan. Percuma juga kita bahas sebuah handphone terlalu jauh, tapi ternyata pas dibawa pulang ke Indonesia atau pas udah dibeli, nggak bisa baca kartu teman-teman. Jadi bentar, di sini udah ada kartu XL. Oke teman-teman, setelah saya masukin kartu, akhirnya kita dapat sinyal. Di sini ada sinyal 3G, walaupun memang di sini agak kurang sinyal ya. Memang studio saya ini agak susah sinyal teman-teman. Nah, saya mungkin belum settingin juga kenapa ini masih dapat 3G. Tapi minimal kita udah bisa dapat sinyal seluler. Bentar, kita coba ke jaringan dan internet. Nah, kartu SIM, jaringan seluler, XL Axiata, jenis pilihan. Oke, udah disaranin 4G sih, tapi sayangnya kita masih stuck di 3G. Ntar saya akan coba lagi di luar. Jadi teman-teman kalau mau lihat apakah handphone ini masih bisa jaringan 4G atau enggak, sabar aja, kita selesaiin dulu unboxingnya. Nah, sampai di sini ini handphone yang cukup solid. Ukurannya gede, terlalu tebel sih menurut saya bodinya. Tapi nggak ada masalah karena ya enak-enak aja dipegang. Bagian belakangnya tuh punya desain yang lumayan bagus dengan warna yang agak beda teman-teman. Warnanya tuh hijau lumut. Ini hijau lumut atau bukan sih? Intinya hijau-hijau ya, yang hijau-hijau gitulah. Punya sensor fingerprint, udah pakai poni-ponian juga. Kamera belakangnya ada 4 yang ntar lagi kita akan coba setelah install aplikasi untuk aplikasi Antutu dan lain-lainnya. Jadi mungkin setelah kita cobain kamera ya, kita akan coba apakah handphone ini masih bisa 4G atau enggak. Oke, sekarang saya installin dulu beberapa aplikasi. Jadi kita lanjut. Oke teman-teman, jadi kita udah cobain dengan aplikasi Antutu dan hasilnya tuh nggak terlalu bagus. Alias ya dengan handphone yang harganya sekitar 1 jutaan. Dan apalagi kita belinya langsung dari Tiongkok dan itu waktu nyampenya tuh cukup lama. Handphone ini dapat angka Antutu sekitar 79.000 atau mungkin 80 ribuan lah. Itu bukan angka yang terlalu gede. Dan ya gimana ya. Tapi nggak apa-apa, kita sekarang mungkin waktunya untuk nyobain kameranya. Bentar. Pertama-tama sebelum saya nyobain kamera, mungkin saya mau kasih lihat dulu posisi tombol. Mungkin seperti misalnya tombol ini nih. Tombol power dan volume rocker yang ada di kanan, SIM tray yang ada di bagian kiri, dan di bagian bawah ada port tipe C dan juga jack 3,5 mm. Nah, handphone ini tuh tergolong cukup berat ya, walaupun baterainya nggak terlalu gede dan ukurannya juga biasa-biasa aja. Menurut saya handphone ini cukup berat. Dan yang saya suka dari handphone ini adalah stok Android-nya teman-teman. Stok Android mungkin teman-teman udah pernah coba atau udah pada tahu.
Handphone ini terasa lebih ringan memang, dan bloatware juga sama sekali nggak ada, Jadi saya seneng lah. Terus di sini yang agak membingungkan adalah suhunya yang agak sedikit hangat. Mungkin karena terus-terusan nyari sinyal ya. Perlu saya kasih tahu kalau di studio ini tuh memang sinyal agak sulit. Nah, sekarang kita coba lompat ke kameranya sebelum saya keluar untuk nyari sinyal 4G. Pertama-tama ini dulu deh. Oke, kameranya cukup menjanjikan sih kalau kita lihat dari ternyata nggak terlalu, teman-teman. Terus ada lensa apa lagi nih? Extra Pro, cuma ada Pro di ekstranya, jadi nggak terlalu banyak modenya. Oke, ini uji coba kamera kedua. Oke, menurut saya kameranya standar-standar aja, memang tergolong sangat standar sih, apalagi ya memang mungkin karena faktor harga yang hanya 1 jutaan aja, tapi nggak apa-apa. Minimal kameranya bisa dipakai gaya, ada 4, walaupun kayaknya 2 biji ini nggak tahu berfungsi atau enggak. Oke deh teman-teman, kayaknya sekarang kita coba langsung cek sinyal aja kali ya, dapat 4G apa enggak. Setelah itu ya mungkin kita tutup videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, ya kalian tahu harus ngapain. Kalau gitu, saya Felius undur diri sekarang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bentar, kita langsung lanjut ke cari sinyal. Jadi di tempat yang punya banyak sinyal pun, atau di tempat terbuka, ini XL masih belum bisa dapat sinyal 4G teman-teman. Gimana ya? Masih aja ke 3G. Nanti mungkin saya akan bikin video reviewnya, jadi kita bakal bahas lebih lengkap lagi.